Hanifah SPD MPD, Diantri Septrina Putri SSM HUM, Siti Rahima Yusra SPD MAPP Link, dan Hardian Sudianto MPD. Kami dari kelompok 1 Laksan KPSDM KEB TKE angkatan ke-31 akan bercerita mengenai sosok teladan atau role model yang mencerminkan nilai-nilai manajemen ASN dan Smart ASN. Selamat menonton! Pertama yang terlintas di pikiran saya adalah Bapak Dr. Supratman Zakir, Eskom MPD Mkom. Beliau merupakan dosen inspiratif saya saat masih di jenjang pendidikan S1. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama di UIN Bukit Tinggi. Beberapa nilai positif berkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN yang saya ambil dari beliau adalah 1. Disiplin waktu. Beliau selalu menerapkan disiplin waktu dalam semua kegiatan seperti perkuliahan. Beliau pernah berkata, disiplin adalah karakter. Jam berapapun kegiatan dimulai, jika memang karakter seseorang tersebut adalah suka terlambat, maka akan tetap terlambat. Yang kedua, agen perubahan atau agent of change. Saya menjadi saksi perjalanan beliau menggagas banyak hal dan kemajuan perguruan tinggi, khususnya pada prodi PTIK, meskipun banyak rintangan yang beliau hadapi. Seperti menjadi salah satu penggagas kegiatan studi banding mahasiswa ke berbagai negara untuk membuka wawasan mahasiswa program studi PTIK agar mau melangkah maju. Hingga kini, UIN Bukit Tinggi mampu meningkatkan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di negara lain dan sudah mengirimkan banyak mahasiswa untuk beberapa kegiatan di luar negeri seperti magang, short course, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah beliau merupakan dosen yang tidak berhenti untuk belajar untuk pengembangan diri, terbukti dari beberapa jenjang pendidikan yang telah beliau tempuh. Beliau juga mendukung, menyemangati, dan memberikan saya jalan agar saya tetap teguh dalam penyelesaian magister saya. Semoga saya dapat meneladani nilai-nilai inspiratif yang beliau berikan. Baik, sosok teladan berikutnya bagi kami adalah Dr. Muhammad Hafiz SSMA, seorang dosen program studi sastra Inggris di Universitas Negeri Padang. Beliau saat ini menjabat sebagai Sekretaris Departemen Bahasa dan Sastra Inggris. Saya mengidentifikasi beberapa pembelajaran yang bisa diambil dari beliau. Yang pertama yaitu manajemen konflik yang bagus. Saat rapat jurusan di mana sering terjadi perselisihan pendapat atau perbedaan pandangan, namun beliau selalu berupaya untuk bersikap netral, tidak memihak suatu kelompok dan berusaha memberikan masukan-masukan yang bisa menjadi solusi bagi semua kalangan. Dengan pertimbangan yang baik, suara beliau bisa diterima oleh berbagai pihak. Yang kedua, memberikan pelayanan secara maksimal baik sebagai dosen dan juga pimpinan. Beliau orang yang sangat disiplin sehingga mudah bagi mahasiswa dan juga dosen-dosen lainnya untuk bertemu beliau, dan beliau selalu menyediakan waktu untuk memberikan pelayanan baik secara tatap muka maupun via WhatsApp secara virtual. Komunikasi di jurusan juga terjaga dengan sangat baik berkat keteladanan beliau dalam berkomunikasi. Beliau selalu menerapkan etika yang baik dalam berkomunikasi. Beliau selalu menggunakan bahasa-bahasa yang sopan dan profesional, seperti saat mengingatkan kami untuk selalu mengisi e-learning dan portal setiap minggunya. Kami tidak merasa dihakimi atau dimarahi, tapi dengan sikap yang tegas dan juga profesional, bahasa yang sopan, kami pun selalu siap untuk mengisi e-learning segera. Pembelajaran yang ketiga, yakni beliau orang yang menampung semua suara dan berupaya mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para pendidik dengan sigap, cepat, dan cermat. Ya, seperti pada kasus pelaporan, ada dosen-dosen yang melapor penggunaan proyektor tidak berfungsi dengan baik, komputer lab tidak bisa digunakan, dan hal sebagainya. Nah, beliau selalu sigap untuk melapor permasalahan yang dihadapi oleh dosen-dosen kepada pimpinan, agar permasalahannya bisa segera diatasi. Jadi di sini beliau orang yang cepat, cermat, dan teliti. Nah, itulah mungkin pembelajaran yang bisa kita ambil dari beliau. Semoga kita bisa menjadi sosok yang lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diantri Septrina Putri, anggota kelompok 1 dari Angkatan 31. Untuk role model ASN bagi saya sendiri yaitu sosok guru saya sewaktu SMP dulu, yaitu Ibu Yesi Oriza SPD. Beliau merupakan seorang guru di SMP 4 Pariaman. Saya menjadikan beliau sebagai role model ASN yang baik karena beliau orangnya selalu disiplin, tepat waktu. Beliau juga selalu membimbing saya dan rekan-rekan saya sesama pelajar dulu saat SMP itu dengan sangat ramah, sangat baik, dan juga dengan sabar.
Saya ingat dulu saat pelajaran fisika, karena beliau mengampu mata pelajaran fisika di kelas 1 dan kelas 2 saat saya SMP. Beliau seringkali menerangkan pelajaran dengan sangat sabar. Lalu beliau juga dengan sangat telaten menunjukkan cara-cara bagaimana kami bisa mengerti dengan pelajaran fisika yang notabene adalah sebuah pelajaran yang sangat sulit untuk dimengerti, terutama oleh banyak siswa. Kemudian saya juga pernah menjadi siswa bimbingan untuk Olimpiade Fisika bersama dengan Ibu Yesi. Itu juga beliau memperlihatkan semangat yang sangat tinggi untuk membimbing anak-anak Olimpiadenya. Selain itu, beliau juga berintegritas tinggi, yaitu saat beliau harus mengalami sakit asma sekalipun, beliau sama sekali tidak menjadikan itu alasan untuk meninggalkan siswa-siswanya dalam mata pelajaran saat saya SMP tersebut. Oleh karena itulah saya menjadikan beliau Yesi Oriza SPD, yaitu guru SMP saya saat saya SMP dulu, sebagai role model ASN bagi diri saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herdian Zudianto, peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek Angkatan 31, kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan identifikasi pembelajaran-pembelajaran yang diperoleh dari seorang figur ASN yang menjadi teladan sesuai materi manajemen ASN dan Smart ASN. Role model yang saya teladani adalah seorang dosen sekaligus dekan di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu Profesor Herman Dwi Suryono, PhD. Beberapa pembelajaran yang dapat saya dapatkan dari beliau antara lain adalah semangat untuk tetap belajar menggunakan teknologi tanpa melihat usia. Beliau saat ini sudah hampir menginjak usia 60 tahun, namun masih aktif menggunakan platform-platform media sosial. Beberapa platform sosial media beliau antara lain website atau blog pribadi, YouTube yang saat ini juga masih aktif, ada juga Facebook, Instagram, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan publikasi karya ilmiah beliau. Di sini saya juga mempelajari bahwa beliau menggunakan platform-platform tersebut untuk berbagi ilmu dan pengalaman yang kesemuanya dapat menginspirasi para mahasiswa baik sesama dosen maupun sesama dosen untuk senantiasa mengembangkan diri. Beliau juga adalah seorang penulis produktif dengan publikasi-publikasi internasional bereputasinya seperti yang dapat dilihat dalam profil Sinta beliau. Tercatat banyak publikasi yang memang sudah tersinkronisasi dengan baik itu publikasi Scopus atau Web of Science, Garuda maupun Google Scholar. Demikian video kali ini tentang role model Smart ASN. Terima kasih. Halo, saya Siti Rahima Yusra, dan pada kesempatan kali ini saya ingin membicarakan mengenai salah seorang ASN yang saya temui di tempat saya mengabdi, yaitu di Universitas Negeri Padang. Beliau adalah Dr. Anda Aryoliva Adenan, MPD. Beliau adalah sosok seorang senior yang mencontohkan banyak kebaikan dan juga kedisiplinan kepada saya yang merupakan pegawai baru. Kami dapat menemui beliau setiap pagi karena beliau hadir di pagi hari dan juga akan berada di kampus sampai jam kerja selesai. Melalui sikap beliau yang seperti ini, saya melihat bahwa beliau adalah orang yang penuh dengan orientasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Beliau adalah sosok yang bisa menempatkan kewajiban di atas kepentingan pribadi dan mempersiapkan segala kebutuhan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi mahasiswa serta rekan-rekan kerja lainnya. Saat ini beliau menjawab sebagai Kepala Laboratorium Microteaching dan juga menjadi seorang koordinator untuk mata kuliah listening. Beliau adalah sosok yang bertanggung jawab. Beliau mampu menempatkan pembagian kerja yang merata kepada setiap anggota yang menjadi bawahannya dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, menggunakan lab komputer, kemudian menggunakan video conference untuk rapat, dan ini memungkinkan untuk memaksimalisasi keperluan internet serta mencapai
hasil yang diinginkan oleh rekan-rekan penyusun mata kuliah listening. Sosok beliau ini juga adalah sosok yang peduli dengan mahasiswa, karena tadi beliau adalah orang yang bertanggung jawab. Ketika tidak bisa untuk masuk kelas, beliau akan mencoba untuk mencari waktu dan menyempatkan untuk mengadakan makeup class atau kelas yang dilakukan di luar jam belajar semestinya. Hal inilah yang saya anggap sangat penting untuk dijadikan poin sebagai bagian untuk menjadi ASN yang mengerti mengenai manajemen ASN dan untuk menjadi smart ASN. Karena keperluan kita bukan hanya untuk masa kini, tapi juga untuk nanti. Sekian dari saya.